terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak untuk diwawancara oleh kami. Apakah boleh Bapak memperkenalkan diri Bapak sebagai pemilik dan pendiri usaha Rumah Pengrajin Mandiri ini? Nama saya Idi Darmadi dengan nama Pengrajin Mandiri, Rumah Pengrajin Mandiri berdiri tahun 2020 sampai 2023. Kemarin awal 2023 ya ada sedikit kendala-kendala. Ini dilanjutkan oleh pihak sekolah. Ini sama sekolah. Jadi dulunya saya ngajar ke anak sekolah untuk belajar menganyam gitu, dari kerajinan apa-apa gitu. Tapi sekarang masih lanjut di anak-anak sekolah dilanjutnya. Cuman saya memang sudah tidak terlibat jadi pengajarnya lagi gitu. Saya udah kerja lagi di tempat lain. Baik. Bagaimana proses awal Bapak menjalankan usaha tersebut? Prosesnya sih coba-coba, tapi saya itu orangnya orang yang termasuk orang yang apa ya, yang suka oh ini saya bisa nih, saya mampu, saya belajar dari YouTube. Otodidak sama sekali, saya nganyam itu tidak tahu. Saya belajar YouTube, buka waktu itu masih bekerja di pabrik. Cuman saya punya cita-cita, saya mau berhenti, punya modal hasil dari pesangon, saya mau buka usaha gitu. Akhirnya saya belajar 3 bulan tuh saya belajar dari YouTube, praktek ya lumayan lah. Tapi alhamdulillah begitu saya sudah merasa menguasai, saya resign, saya ambil keputusan, saya belanja. Modal saya waktu itu 60 juta untuk belanja sama peralatan habis di sekitar 17 jutaan. Belanja total itu belanja sekitar 30-an. Pokoknya di 60 itu masih saya spare uang lah gitu. Spare uang. Saya sendiri pertamanya sendiri, saya pelakunya sendiri karena tenaganya juga nggak mampu. Akhirnya merekrut bukan tenaga ahli. Kan di Karawang nggak ada yang ahli anyam kan. Akhirnya saya mengajari dulu. Ada 4 orang, 6 orang. Saya ajari terus. Akhirnya bisa, saya kasih job. Alhamdulillah. Yang mereka walaupun sekarang sudah tidak kerja di saya, dia bisa dikerja di tempat lain. Karena dengan ada keterampilan itu kan. Tuh. Selanjutnya, apa alasan Bapak memilih untuk merintis usaha tersebut? Saya berpikir begini, dulu saya sama istri saya berpikir begini, di pabrik itu otak saya beku, hanya mengandalkan gaji gitu kan. Nah, saya mau katakanlah walaupun saya dapat penghasilan 20.000, 30.000, saya bosnya lah istilahnya, tidak ada yang memerintah. Dan ini saya nih, otak saya berkembang gitu untuk inovasi, untuk apa. Dulu mana berpikir saya waktu kerja di pabrik untuk model kayak gini bagus nih. Caranya gimana nih, harus bikin ini, harus ini. Akhirnya kan ketika saya usaha sendiri, inovasi saya. Harus cari yang lebih, ini nggak ada nih, saya mau bikin kan gitu. Akhirnya ya alhamdulillah dengan inovasi dibantu dengan teknologi lah. Entah dari Pinterest, saya dari model-modelnya kan. Banyak ya Pak di sana ya? Masih banyak, di Pinterest itu saya buka. Terus juga saya belajar di YouTube, lihat cara menganyam yang baik. Terus motif yang paling kesulitan itu di motif. Ini motif-motif kayak gini tuh ada rumusnya. Kalau tidak punya rumus, kita nggak tahu rumusnya nggak bakalan. Ini rumus ini kayak rantai kan gitu kan. Ada yang bintang tuh kayak gitu, bintang. Itu ada rumusnya, saya pelajari juga. Tapi saya nggak berguru sama siapa-siapa, saya berguru sama YouTube justru aja. Korban YouTube saya itu, korban YouTube. Tapi alhamdulillah saya itu walaupun saya sekarang nggak berjalan, saya berbangga hati. Ternyata ketika seseorang ingin bisa sesuatu, ya kalau memang ditekuni bisa. Kalau kita siap menekuni sesuatu usaha gitu ya. Berjalan, alhamdulillah perputaran waktu 1 tahun itu nggak rugi. Perputarannya ya dari
bahan baku sampai produksi, hasil produksi, biaya produksi bisa terjual, labanya lumayan cukup bagus. Cuman ya itu tadi kendalanya pasar, kita kalah pasar. Kita main di online juga main pasar kan, terutama di online lah, pasar saya di online juga dari MLM mulut kan gitu kan, terus juga rekan-rekan kerja, relasi-relasi kerja. Ternyata yang di Shopee kayak aplikasi gitu harganya kita nggak bisa bersaing harga. Mungkin karena kapasitas dia mah sudah wah banyak gitu kan, kita kan pasarnya baru ini, jadi kalau kita ditekan harga jual kita repot. Kalau nggak ditekan kita nggak bisa bersaing gitu. Cuman memang kualitas yang di online itu yang bukan saya menjelekan ya, kualitas yang di online itu dia sistemnya sistem borongan, jadi pekerjaannya kurang bagus lah istilahnya gitu. Terus bahan kayunya juga nggak bagus. Mungkin saya bisa ngikut dia kalau bersaing, cuman kan kualitasnya saya nggak menjamin karena saya langsung dengan konsumen masalahnya kan gitu kan. Kalau online mungkin bodoh, yang penting saya sudah terjual kan gitu kan. Kalau saya kan langsung, saya nggak berani, saya pakai kayunya yang kayu yang berkualitas, anyamannya juga ya bisa kan kenceng kan gitu kan. Kalau yang dibeli tinggal digini udah jadi gak ada nilai berbedanya dari yang lain gitu. Kualitas lah yang saya utamakan, kualitas. Untuk satu kali produksi kayak gininya berapa lama Pak biasanya bakal bikin? Kalau satu set ya, ini kan satu meja, 2 kursi kecil, 1 kursi panjang kayak gini nih. Itu satu hari selesai, nganyam saja, nganyam aja. Beda dengan kerangka, kalau kerangka ya beda gitu. Karena saya dulu beli kerangka tuh dari Cirebon, beli kerangka, saya bongkar buat eksperimen saya harus bisa gitu kan. Akhirnya saya beli bahan baku, ya bikin sendiri dengan ini yang berputar. Oh ini begini, oh ini dirubah nih biar jadi modelnya beda, tapi kan saya punya dasar dulu. Lalu untuk selanjutnya, dari mana sumber modal yang Bapak dapatkan untuk membangun bisnis ini? Apakah dari modal sendiri Pak? Modal sendiri, ya itu tadi yang ceritain saya ketika resign, saya dapat Bang Musangon. Sempat juga saya mengajukan ke UMKM, katanya di desa ada UMKM lah. Kalau dengar di ini mah, di desa ada UMKM, bahkan di Pemda, ternyata susah untuk menembus itu, kesulitan banget. Harus birokrasinya inilah. Ternyata akhirnya saya stres. Kalau waktu itu ada support aja dari UMKM, entah dari desa, entah dari pemerintah, mungkin saya masih berjalan. Artinya perputaran uangnya adalah penunjangnya gitu loh. Ketika saya ini modal habis di produksinya tidak terjual, kalang kabut. Itu awalnya. Kalau ada support, entah itu kredit, entah itu apa, mungkin kan gitu kan. Ada support dana cadangan gitu loh. Sambil nunggu ini terjual, saya masih bisa produksi. Selanjutnya, dari mana Bapak mendapatkan bahan baku untuk pembuatan sofa plastik? Beli di Cirebon, karena pusatnya memang di Cirebon. Pabriknya di Cirebon, tidak ada lain. Ini pabrik ini 1 kilo per kilo kita beli. Dengan warna apa ya sih ada. 1 kilo itu 24.000 per kilo. Jadi Bapak langsung ke Cirebon? Di Cirebon iya belanjanya. Belanja sendiri gitu Pak? Iya belanja sendiri, kadang pakai motor. Kalau lagi belanjanya banyak saya bawa mobil sendiri. Kadang pakai motor, ya gimana ya itu tadi. Saya ngerasain gini ya, usaha sendiri harus benar-benar berjuang gitu. Perjuangannya lumayan dahsyat lah. Bagaimana strategi pemasaran yang telah digunakan untuk memasarkan produk Bapak? Salah satunya online. Memang difokuskan di online media lah, Facebook, Instagram, grup-grup WA. Itu dasarnya apa yang paling sasaran pertamanya memang itu. Yang keduanya yaitu tadi dengan relasi rekan-rekan sejawat lah. Tolong dari mulut pasar gitu.
apakah ada saluran atau platform tertentu yang menjadi fokus utama dalam pemasaran produknya? Belum, seharusnya ada memang. Kalau kita memproduksi mebel lah, artinya kan bukan kebutuhan primer ya ini ya, bukan kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Harusnya kita memang harus punya outlet. Jadi kita produksi pasok di outlet kita gitu loh, atau ada rekanan yang membuka outlet, kita nitip barang lah, nitip dipasarkan kan gitu. Memang harusnya ada itu. Ya perjalanannya itu tadi, kita nyari rekanan. Orang juga nggak mau coba-coba mungkin bisnis dengan hal ini kan. Oh Pak, kurang perputaran uangnya gini-gini, saya kan harus bangun ini akhirnya. Ya saya juga kepengennya waktu itu ya kalau memang ada modal, punya outlet juga pengennya gitu loh. Ternyata ya tidak tercapai lah, itu tidak tercapai, pasar itu tidak tercapai. Jadi saya tidak punya pasar khusus. Tapi dalam 1 tahun itu saya punya pasar khusus. Jadi ada yang continue. Jadi sistem arisan. Jadi arisan nih 10 orang, siapa yang pegang? Saya support barangnya semua, 10 barang itu. Sebenarnya itu kredit sih, cuman diartikan dalam orang-orang di pabrik itu arisan. Jadi ada yang satu yang megang, yang apa namanya ya, yang koordinator lah, koordinator. Jadi saya nggak tahu dari siapa-siapa, tahunya dari koordinator ini. Contoh nih barang ini 1.800.000 saya jual, satu set 10 bulan berarti 180. Nanti ada yang model lain, harganya 1,5 juta berarti 150. Waktu itu perputaran 1 tahun itu ada 4 kocokan ya, 4 kocokan itu yang continue penghasilan 6 juta sekian lah, 6 juta sekian itu continue setiap bulan, karena berarti saya 40 barang yang saya keluarkan, saya produksi dulu, pokoknya keluarin 10 sesuai dengan pesanan-pesanan kan, harganya kan berbeda-beda. Hanya kalkulasian 1 bulan itu saya 6 juta masuk itu. Ya itu yang berjalan, yang kesini-sininya saya buka kocokan juga kurang. Pas giliran saya udah modal nggak ada, banyak terkendala di modal gantinya saya. Begitu orang, Pak buka arisan, saya harus masuk dulu barangnya 10 barang aja. Kalau anggaplah saya belum gitu melaba ya untuk biaya produksi dan segalanya, ya dalam 1 barang itu sekitar 600.000. Kalau 10 barang aja udah 6 juta, harus siap modal kan. Terkendala di modal, akhirnya aduh lumayan capek juga ini saya bilang ini mikirnya, karena modal support modalnya itu yang saya bilang tadi. Saya ketika banyak pesanan arisan mau dibuka, saya nggak ada modal, saya lari ke UMKM, kita support modal, entah itu bentuknya kredit saya gitu kan, katanya di Pemda ada apa, dengan mudah orang ngomong, tapi kenyataannya real susah. UMKM itu kalau menurut saya pribadi ya hanya namanya saja. UMKM hanya namanya saja, ternyata tidak bisa mensupport. Sekarang gini di Kerawang aja, di Kerawang hanya saya doang satu pengrajin ini, nggak hanya satu. Tidak ada lagi. Harusnya kan orang kecamatan, orang desa ada prioritas khusus lah. Oh ini di desa saya ada ini loh, harus disupport harusnya. Saya bukan menjelekannya ya, realnya faktanya seperti itu. Saya juga dulu berharap ada support dari UMKM, dari apa, ternyata tidak ada. Terus saya juga berusaha waktu itu sama istri ngobrol ke bank, tapi istri jangan ya, kita kalau berhutang kita tanggung jawab sekitar lebih besar gitu kan, takutnya. Ya udah saya ikut istri, nggak jadi saya ambil bank waktu itu. Sempat saya ditawari sama bank juga dengan, cuman dia minta waktu itu CP, berbentuk CP lah ya berbentuknya. Jadi nanti bukan yang dilihat agunan tuh, bukan agunan rumah, agunan CP kan. Baik Bapak, selanjutnya apa saja masalah atau tantangan dalam memasarkan produk ini? Masalahnya, tantangannya banyak. Salah satunya itu tadi karena kita banyak bersaing di online ya. Di online terutama kita kalah kita tidak bisa bersaing harga, tidak bisa kompetitif harga, karena itu tadi yang saya ceritain, mereka dengan skala besar, kita skalanya kecil. Mungkin dia menggalaku juga bahasa bodoh,
karena perputaran uangnya masih ada. Kalau saya nggak laku, akhirnya kadang-kadang ada miring-miring daripada ini di rumah, tahu sendiri teriak-teriak saya keluarin, ada laba-laba sedikit saya keluarin. Akhirnya kan saya tidak sesuai dengan target. Harusnya saya ambil 70%, laba 70% atau 50%, nggak nyampe. Kadang-kadang cuma 30% dari produksi. Sekarang masih alat-alat saya masih banyak, bahan-bahan saya masih banyak sekarang saya taruh di gudang di Walahat. Tapi masih digunakan sama anak-anak sekolah. Menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab utama dari tantangan tersebut? Penyebab utama tantangan tersebut ya itu tadi. Ya, kita tidak punya market lain. Hanya mengandalkan dari media sosial, mulut ke mulut. Harusnya kan kita punya outlet. Harusnya itu kendalanya. Tantangan itu yang paling sulit. Kita harus punya outlet, sementara kita harus punya outlet, harus punya modal. Punya modal. Modalnya ini yang ada. Saya dulu sih optimis, kalau saya orangnya optimis, tidak pernah takut. Kalau saya mau berusaha, saya nggak takut. Antara maju dan tidak majunya itu urusan belakangan. Yang penting saya berusaha dulu. Artinya saya gini, saya mencoba. Kalau dia angan-angan, kalau usaha ini nanti bangkrut gimana? Enggak, kalau saya coba dulu, nanti tahu kendalanya di mana. Mudah-mudahan mungkin entah tahun depan, entah saya punya modal, saya akan bergerak kembali. Saya masih menaruh harapan di situ, masih menaruh harapan di usaha itu. Satu, aset saya sayang, kedua-dua juga usia saya bawa mobil jauh-jauh sudah tidak memadai, sudah harus di rumah lah gitu. Mungkin ya dengan manajemen, kalahnya kita manajemennya apa ya, belum punya manajemen yang bagus gitu loh, belum punya manajemen, baru secara otodidak saja. Waktu itu Bapak melatih tenaga kerjanya berapa lama, Pak? 2 bulan cukup lumayan. Itu udah gak bisa ceritain lah, modalin mereka makan, rokok, uang sakunya. Karena saya butuh kan, butuh membantu tenaga kerja. Nyari ke Cirebon mahal, banyak di Cirebon, cuma kan mahal. Udah ahli kan, karena jauh juga. Akhirnya saya ngerekrut tetangga-tetangga sini. Sempet Bu, Neng, ini di kampung-kampung itu ngerjain pekerjaan saya. Saya ajarin dulu. Ini kalau pekerjaan lagi banyak saya simpan di warga. Memang saya niatnya juga saya bisa ingin memberdayakan warga setempat gitu loh. Ibu-ibu yang tadinya mungkin ngasuh anaknya sambil tiduran, sekarang nggak sambil nganyam. Ya sedikit-sedikit ada penghasilan kan gitu kan. Ya sempet rame di kalangan sini, kampung sini. Kalau siang itu pada ngambil kerjaan. Pak ada kerjaan nggak ambil, ada yang bawa 10, ada yang bawa 15. Waktu itu kayak laci gitu kan. Kayak laci itu 4.000. Satu anyaman itu 4.000 rupiah. Kan mereka kalau dapat 10 lumayan, udah 40.000 kan. Seminggu sekali dia store, berapa nih jumlah dia bikin, baru saya bayar. Jadi sistemnya setor per minggu gitu ya? Iya, setor per minggu. Tapi saya kalau saya kirim, Bu tolong prioritaskan ini dulu, karena pasarnya sudah ditunggu. Apalagi prioritas. Ada batasnya juga berarti apa ya? Tergantung pesanan. Lanjut ya. Kesulitan apa yang paling sering dihadapi selama proses pemasaran produk ini? Kesulitannya pemasarannya itu tadi. Sebenarnya kalau untuk nggak terlalu sulit, ya sulitnya itu. Kalau untuk pasar ya kita kan yang namanya pemasaran ya pasti ketemu orang. Saya pernah masuk ke sekolah, ke dinas. Sempat saya waktu itu juga saya sama kepala dinas Kabupaten Karawang sempat dibeli produk saya karena saya ikut pameran kan, ikut stand di kecamatan. Kata ya tadinya kan berpikir gini, Pak Kadin tolong di setiap sekolah diinstruksikan untuk membeli produk ini gitu loh. Untuk harga nggak apa-apa, yang penting saya nyebar dulu lah produk saya kan gitu kan. Yang biasa saya jual 1,5, 1 juta saya jual. Akhirnya dia minta sampel meja makan aja buat di rumahnya. Ya kesulitannya itu tadi nih.
kita kalah bersaing karena kita tidak punya sistem market yang bagus. Terus terang aja, ya maklum lah orang belajar. Jadi. Mungkin buat pertanyaannya udah cukup Pak dari kami gitu kan. Terima kasih juga Bapak udah meluangkan waktu Bapak untuk kami wawancarai. Cuman saya pesan aja kan Neng, mungkin Neng mah banyak di luar ini, kalau memang nanti ada peluang-peluang usaha modal lah, permodalan lah, entah itu sistemnya seperti apa, kalau itu minta dibantu aja kalau memang ada gitu. Saya masih berharap karena apa, itu tadi usia saya sudah tidak muda lagi untuk jualan ke Sumatera, ke Jawa Timur. Saya kan sementara ini bawa mobil ke Jawa Timur, ke Sumatera. Jadi saya mau di rumah tapi ada pekerjaan gitu loh dengan tuh. Ya mohon dibantu, entah itu berbentuk kredit, entah itu berbentuk apa gitu. Tapi kalau saya lihat sekarang dengan presiden yang baru, kedengarannya agak enak kedengarannya gitu, tapi nggak tahu juga fakta di lapangannya kan gitu kan. Oke Pak, makasih banyak ya Pak udah Iya, sama-sama, mengganggu sama-sama. waktunya.